Selamat siang. Pada hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi mengenai tata laksana preeklamsi di layanan primer. Kita mengetahui bahwa preeklamsi adalah penyakit dalam kehamilan yang mempunyai tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Terutama di Indonesia, ini sudah menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu. Preeklamsi adalah merupakan kumpulan gejala atau sindroma yang ditandai dengan utamanya adalah adanya hipertensi, disertai dengan gangguan-gangguan multi organ atau multisistem yang terjadi pada kehamilan. Kita lihat di sini bahwa yang menonjol pada preeklamsi adalah adanya hipertensi. Kemudian juga kita lihat di sini ada penambahan berat badan yang lebih daripada yang normal. Kemudian apabila kita memeriksa urin, kita akan mendapatkan protein urin. Kemudian gejala lain yang bisa terlihat secara nyata adalah adanya ödem. Ödem ini bisa pada beberapa bagian tubuh kita, yaitu seperti muka ataupun pada tibia. Dan yang paling berat adalah apabila preeklamsi itu disertai dengan kejang yang kita sebut sebagai eklamsi. Sampai saat ini konsep patofisiologi masih terus berkembang, meskipun dahulu kita menyebutnya preeklamsi ini sebagai disease of theory, tetapi sekarang ini ada beberapa mekanisme ataupun patofisiologi yang dianggap menjadi penyebab dari preeklamsi. Yang pertama adalah adanya konsep kegagalan atau abnormalitas dari invasi trofoblast. Kemudian kita lihat adanya jejas pada sel endotil, kemudian adanya vasospasme, dan juga dikatakan bahwa preeklamsi kemungkinan adalah mempunyai faktor genetik untuk terjadinya. Hal-hal inilah yang sekarang dianggap sebagai konsep patofisiologi untuk preeklamsi. Kita melihat ada dua gambar. Yang gambar atas ini menunjukkan bagaimana invasi trofoblast terjadi. Kita lihat bahwa pada kehamilan normal, invasi ini bisa masuk ke seluruh desidua dengan sempurna, bahkan masuk sampai ke pembuluh darah, dinding pembuluh darah arteris spiralis. Tetapi pada gambar yang bawah, kita melihat bahwa ini tidak terjadi, yaitu yang pada pasien preeklamsi ini. Di sini tidak terjadi invasi yang sempurna. Bahkan kita lihat perbandingan dari diameter pembuluh darahnya pun berbeda. Pada bagian atas yang normal kita lihat bahwa diameter arteris spiralisnya masih sudah mulai melebar, tetapi pada yang preeklamsi ini terlihat masih sempit. Dan apabila kita lihat bagaimana gambarannya pada pembuluh darah, kita lihat bahwa trofoblast ini akan menginvasi sampai ke dinding pembuluh darah dari arteris spiralis. Berbeda dengan pada keadaan yang normal, kita lihat di sini tidak ada, kemudian coilingnya juga masih banyak, tetapi pada kehamilan yang normal ini coilingnya sudah mulai berkurang. Bagaimana mengenai insidensi preeklamsi? Secara global ini sekitar 4,6%, bervariasi antara 2-10%. Ini berbeda-beda, di negara maju biasanya didapatkan insidensi yang lebih rendah. Sementara di negara-negara berkembang, insidensinya akan semakin tinggi. Di Amerika Serikat sendiri insidensinya sekitar 5%. Indonesia menurut WHO tahun 2015 dikatakan 5,3%, tetapi kita kenyataannya melihat bahwa pasien-pasien preeklamsi terutama di rumah sakit ini tetap masih tinggi. Kami pernah mengumpulkan data dari 23.000 persalinan di 11 rumah sakit di Jawa Barat pada tahun 2016. Kami mendapatkan bahwa insidensinya adalah sekitar 11,26%. Bagaimana klasifikasi berdasarkan waktu timbul gejala?
kita melihat bahwa preeklamsi ini dibagi menjadi dua, yaitu preeklamsi awitan dini dan preeklamsi awitan lanjut. Preeklamsi awitan dini yang terjadi di bawah 34 minggu, sementara preeklamsi awitan lanjut terjadi di atas 34 minggu. Dahulu kita hanya mengenal preeklamsi itu preeklamsi ringan, preeklamsi berat, dan eklamsi. Tapi sekarang kita melihat membagi menjadi berdasarkan onsetnya. Oleh karena ini menunjukkan perbedaan yang signifikan ya untuk morbiditas maupun mortalitas bagi ibu maupun janin. Pada preeklamsi awitan dini kita lihat bahwa mutlak di sini terjadi gangguan dari invasi trophoblas pada arteri spiralis. Dan apabila kita melihat dengan pemeriksaan USG, kita akan mendapatkan gambaran notching. Ini mungkin yang bisa kita lihat dari arteri uterina atau arteri spiralis. Kemudian peningkatan resistensi perifer, dan kedua hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan intrauterin. Kita lihat di sini plasenta yang berfungsi untuk memberikan memasok makanan maupun oksigen untuk bayi. Di sini oleh karena adanya gangguan pada pembuluh darah tadi menyebabkan dampak pada bayi, yaitu berupa bayi yang IUGR bahkan bisa sampai meninggal. Pada preeklamsi awitan lanjut di sini kita tidak mendapatkan IUGR. Di sini oleh karena pembuluh-pembuluh darah baik arteri spiralis maupun arteri umbilikalis ini dalam keadaan normal. Tetapi di sini ada faktor pencetus yang mungkin terjadi, yaitu adanya hamil multifetus, anemi, diabetes mellitus, ataupun wanita hamil yang tinggal di dataran tinggi. Kita lihat di sini berbagai faktor, baik dari jantungnya, ginjalnya, kemudian berbagai penyakit lain, metabolik. Kemudian kita lihat di sini tekanan darah tinggi, ibu yang obesitas, ibu dengan diabetes, ibu yang merokok. Ini adalah merupakan faktor-faktor risiko untuk terjadinya preeklamsi awitan lanjut. Bagaimana kriteria hipertensi dalam kehamilan? Ini berbagai jurnal mengatakan bahwa apabila sistoliknya lebih besar sama dengan 140 mm air raksa atau diastoliknya lebih besar sama dengan 90 mm air raksa. Dikatakan berat apabila sistoliknya lebih besar sama dengan 160 mm air raksa dan atau diastolik lebih besar sama dengan 110. Dikatakan hipertensi kronis bila hipertensi ini terjadi sebelum hamil atau terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu atau menetap lebih dari 12 minggu sesudah melahirkan. Ini ciri khas untuk preeklamsi justru terjadinya adalah di atas 20 minggu. Di ACC and AHA juga menganjurkan bahwa cut off point untuk sistoliknya adalah 130 sampai 139 dan diastoliknya 80 sampai 89. Bagaimana intervensi kita untuk menurunkan risiko terjadinya preeklamsi? Pertama adalah yang cukup signifikan adalah wanita yang obes. Wanita yang obesitas sebaiknya sebelum hamil dibuatlah program untuk menurunkan berat badan melalui pengaturan diet ataupun exercise. Kemudian apabila dia sudah hamil, mengatur penambahan berat badan selama hamil harus disesuaikan dengan berat badan ibu, apakah underweight, normal weight, ataupun overweight. Ini mungkin ada batasan untuk penambahan berat badan selama hamil. Apabila kita sudah menemukan risiko tinggi untuk mengalami preeklamsi, kita sudah bisa memberikan dosis aspirin dosis rendah ya pada trimester 2 dan 3. Kemudian juga center-center untuk bayi tabung juga sekarang sudah mulai membatasi untuk menjadikan hamilnya hamil multifetus, oleh karena hamil multifetus ini merupakan risiko untuk terjadinya preeklamsi. Pelaksanaan PNC sendiri sebetulnya secara standar itu adalah pertemuan antara ibu hamil dengan provider, ini bisa bidan, bisa dokter, spesialis obgyn atau konsultan, bisa juga berupa grup PNC. Grup PNC ini adalah sekelompok ibu hamil yang mempunyai masalah yang sama, kemudian dikumpulkan bersama-sama untuk berhadapan dengan provider. Yang contoh paling mudah adalah misalnya ibu-ibu hamil yang akan siap untuk menghadapi persalinan pada usia kehamilan 36-37 minggu, dikumpulkan untuk mendapatkan konseling atau penyuluhan bagaimana persiapan untuk menghadapi persalinan.
Kemudian ada PNC subspesialistik. Di sini adalah terutama ibu-ibu hamil yang memang sudah mempunyai morbiditas ataupun ada komplikasi dalam kehamilannya. Dia akan berhadapan dengan subspesialis, yang mungkin konsultan, yaitu untuk menangani kasus-kasus yang bisa menyebabkan morbiditas atau mortalitas baik bagi ibu maupun janin, misalnya persalinan, ancaman persalinan prematur, penyakit jantung dalam kehamilan, kemudian juga bayi yang IUGR. Nah, kemudian ada lagi perawatan multidisiplin. Perawatan multidisiplin ini adalah terutama pada bayi ibu-ibu yang hamilnya sudah complicated ya. Ini biasanya pasiennya dirawat di rumah sakit dan mendapatkan penanganan bersama multidisiplin, baik itu dari obgyn, penyakit dalam, kemudian penyakit jantung, anestesi, bagaimana menghadapi kehamilan dan persalinannya. Apa yang dilakukan pendekatan klinis untuk mencegah kemungkinan terjadinya preeklamsi? Rutin kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah pada wanita hamil. Ini hal yang penting. Kemudian kita harus mengidentifikasi risiko tinggi sedini mungkin. Kemudian prenatal care-nya juga harus rutin, terutama pada kelompok risiko tinggi, ya, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian juga berbagai intervensi kita berikan untuk menurunkan risiko, misalnya pasien-pasien dengan obes, pasien-pasien dengan diabetes, ini sudah mendapatkan penanganan yang awal pada saat kehamilan. Hal yang dilakukan pada antenatal care yang pertama, ini yang penting, oleh karena kita harus bisa menentukan apa saja yang terjadi pada kehamilannya, mulai dari usia kehamilan, kemudian riwayat medis dan obstetri, kemudian diusahakanlah pada trimester pertama ini melakukan pemeriksaan USG. Oleh karena dengan pemeriksaan USG ini kita bisa mengetahui baik keadaan janin maupun ibu. Untuk ibu kita bisa melakukan deteksi awal untuk kemungkinan terjadinya preeklamsi. Kemudian juga pemeriksaan-pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium dan pendidikan kesehatan merupakan hal yang penting. Ada beberapa kriteria risiko moderat untuk terjadinya preeklamsi, yaitu adalah nulipara, obesitas, yaitu yang BMI-nya lebih dari 30 kg per meter persegi, riwayat preeklamsi dari keluarga atau saudara perempuan, usia lebih dari 35 tahun, sosioekonomi rendah, riwayat melahirkan berat bayi lahir rendah, dan juga interval kehamilan yang lebih dari 10 tahun. Dan ada beberapa kriteria risiko tinggi untuk menjadi preeklamsi. Kita harus melihat bahwa riwayat preeklamsi sebelumnya ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Terutama riwayat preeklamsi sebelumnya yang awitan dini atau juga dengan luaran yang buruk, misalnya IUGR atau kematian bayi ya. Kemudian hal lain yang menjadi risiko tinggi adalah kehamilan multifetus, hipertensi kronis, diabetes mellitus, penyakit ginjal atau penyakit autoimun seperti antiphospholipid syndrome dan systemic lupus erythematosus. Ada beberapa tanda bahaya kemungkinan preeklamsi yang harus kita tekankan pada provider. Itu yang pertama adalah sakit kepala, nyeri ulu hati, penglihatan terganggu, hematemesis hematuri, hemoglobinuria, protein uri, kejang, mual muntah, nyeri perut, skotoma atau oligurianuri, dan juga sesak nafas. Hal-hal ini harus kita perhatikan menjadi tanda bahaya untuk kemungkinan terjadinya preeklamsi. Ada standar pemeriksaan diagnostik untuk hipertensi dalam kehamilan. Ini baik di PPK 1 maupun di PPK 2, di PPK 3. Kita lihat bahwa di PPK 1 terbatas pemeriksaan kita untuk screening laboratoris hanya protein saja. Sementara di PPK 2 kita sudah mulai melakukan kimia klinik, pemeriksaan urin analisis, bahkan sampai pemeriksaan kesejahteraan janin dengan CTG, EKG, dan juga fototoraks yang mungkin akan lebih menegakkan, mengarahkan ke arah diagnosis preeklamsi yang lebih baik. Kita mengetahui ada preeklamsi derajat ringan. Preeklamsi derajat ringan ini ditandai dengan tekanan darah 140/90 sampai 159/89 mm Hg, adanya protein uri dengan dipstick positif 1. Apa upaya kita pada wanita hamil dengan preeklamsi derajat ringan ini adalah bed rest. Suplemen kalsium mungkin sudah bisa diberikan asupan aspirin dosis rendah. Kemudian persalinan kalau tetap derajatnya ringan dilakukanlah pada saat kehamilan sudah aterm.
Tetapi untuk penanganan kasus-kasus preeklamsi derajat ringan ini memang sebaiknya dilakukan di PPK 2 atau 3 ditangani oleh dokter spesialis obgyn. Untuk preeklamsi berat, kita melihat bahwa ditandai dengan tekanan darah yang lebih dari 160 per 110 mm Hg, dengan protein uri dipsticknya lebih dari positif 2, kemudian kreatinin serumnya lebih dari 1,2 mg per sen, kadang-kadang trombositnya sampai di bawah 100.000 per milimeter kubik. Ini adalah merupakan tanda-tanda preeklamsi yang sudah berat. Sebaiknya apabila mendapatkan ini, pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan tingkat 2 ataupun 3. Apabila tidak ada kontraindikasi pada waktu rujukan, kita sebaiknya memberikan magnesium sulfat, terutama apabila kita dalam proses rujukan ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai pusat rujukan. Dan penanganan sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk eklamsi, ini adalah merupakan keadaan darurat emergensi. Keadaan ini adalah merupakan hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan oleh karena tingkat morbiditas dan mortalitasnya tinggi. Kita harus segera merujuk ini ke PPK 2 atau 3 dengan pendampingan petugas kesehatan selama proses rujukan. Persiapan rujukan yang baik untuk menghindari trauma pada pasien harus dilakukan. Misalnya fiksasi pasien, kemudian pemasangan sudip lidah, pembebasan jalan nafas, pemasangan IV line, dan pemberian anti kejang. Biasanya kita bisa memberikan magnesium sulfat. Ini adalah pelayanan yang dilakukan di puskesmas. Kita melihat bahwa pada preeklamsi derajat berat sebaiknya diberikan magnesium sulfat dan rujuk segera ke rumah sakit. Untuk pasien preeklamsi, artinya yang derajat ringan, ini memang tetap saja harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya, baik untuk ANC-nya maupun untuk persalinannya. Untuk yang hipertensi saja, memang di sini cukup dengan mengurangi aktivitas atau melakukan edukasi tanda bahaya dan pemeriksaan ulang pada PNC berikut, dan kita bila menetap, ini bisa dilakukan rujukan ke rumah sakit. Sebagai kesimpulan, preeklamsi merupakan penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi, dapat diprediksi melalui pengenalan risiko yang ada pada ibu, kemudian screening penemuan awal pada saat PNC ini sangat bermanfaat untuk penanganan selanjutnya, dan kita tahu bahwa preeklamsi ini sekarang terdiri dari preeklamsi yang awitan dini dan awitan lanjut, dan kita tahu bahwa kedua kelompok ini sangat berbeda dalam morbiditas maupun mortalitasnya. Dan sekali lagi bahwa preeklamsi ini memang sebaiknya ditangani di fasilitas yang memadai, yaitu di PPK 2 atau 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu pada sejawat di seluruh Nusantara, dokter-dokter umum, ibu-ibu bidan, dan para kawan-kawan di kabupaten maupun kota dari POGI, ya, para spesialis obstetri ginekologi. Kita akan berbicara membahas sesuatu yang sangat menarik, bagaimana mencegah itu yang penting, ya, karena kita itu ternyata belum bisa mencegah, ya. Lebih banyak kita itu menerima yang sudah terlambat. Itulah menurut literatur yang kita kenal, ya, dengan keterlambatan dari pengiriman pasien sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Menteri Kesehatan, ya, dan juga para peneliti di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana
dua penyakit yang akan kita bahas, yaitu preeklamsi dan PJT, ya, intrauterine growth retardation. Itu ada hal yang mungkin, ya, kita harus tahu sejak awal. Kapan, ya, kita terima pasien itu menurut aturan, dan kapan kita harus merujuk, ya, dan kapan kita harus menindak. Itulah kira-kira yang saya ingin harapkan dari preeklamsi secara patofisiologi. Masih ingat mungkin dulu, ya, bahwa yang ada suatu, ya, sperma bertemu dengan telur, ya, kemudian dia berjalan, ya, dari ampula tuba sampai beberapa hari pas di endometrium, dan terjadilah suatu proses invasi trofoblastnya. Ada yang normal, ada yang tidak, ya, ada karena memang ini ada komorbid, atau mungkin ini adalah timbul pertengahan dari kehamilan itu, atau memang sudah turunan, ya. Terjadi perbedaan antara, ya, yang preeklamsi dan yang non preeklamsi sudah kita bisa lihat sejak awal. Sejak kita punya kartu K1, K2, K3, K4. Nah, ibu bidan 6 kali harus bertemu kira-kira selama kehamilan itu katanya, dan itu juga harus dirujuk, ya, kalau memang itu sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kenal, ya, dengan apa yang dulu kita pakai abad yang lalu dengan menggunakan pemeriksaan dari atas rambut sampai kaki dengan menggunakan monoaural, mendengarkan bunyi jantung. Nah, sekarang sudah lain, ya, zaman milenial, dan inilah yang ingin saya beri gambaran apa yang terjadi zaman dulu kami abad yang lalu, dan sekarang para sejawat pada abad milenial ketika ini. Nah, kalau kita lihat plasenta itu kira-kira ada plasenta, ya, dari ibu, ya, dengan berbagai macam, ya, jaringan, dan ada juga, ya, yang menempel, ya, pada dinding, ya, rahim itu, yang menggunakan sesuatu yang kita kenal dengan gambaran-gambaran histologisnya demikian, ya. Ada arteri, ya, kelihatan di situ, arterinya warna biru, waduh, ya, 2. Ada pembuluh balik, ya, dari janin yang bertemu dengan jaringan di rahim, ya, yang terdiri yang membawa darah. Bagus sekali itu darahnya biru, ya. Saya kira arteri itu merah, ternyata ini biru. Nah, itu kenapa? Ya, zaman dulu kita nggak tahu, abad yang lalu. Nah, ternyata arteri uterina itu, ya, setelah masuk ke dalam rahim akan membentuk cabang-cabang arcuata, ya, kemudian masuk lagi ke dalam, ya, terjadi suatu bentuk arteri radialis. Kemudian arteri masuk lagi spiralis. Nah, itulah, ya, antara arteri spiralis yang berhadapan dengan janin, dan dari janin, ya, ada tadi, ya, trofoblast yang berjalan kira-kira 6 hari sampai di dinding rahim. Gambarannya bagus sekali, ya. Sini ada yang merah, ada yang biru. Tapi bukan berarti biru itu adalah arterial, ya, merah itu adalah arterial, ya, ini hanya gambaran saja, ya. Kenapa? Ya, karena mungkin saja terjadi waktu kita melakukan pemeriksaan zaman abad sekarang ini. Slide, nah, kembali.
sirkulasi dari uterus dan plasenta ya melalui yang terakhir paling dalam yaitu arteri spiralis ya bertemu, dan nampaklah di sini kita lihat mana yang bagian ibu dan mana bagian anak di mana bertemu. Tentu kita masih ingat ya secara histologis, dan itulah yang membuat kita harus mengetahui kapan itu, karena di situ tidak bercampur arteri ibu dan arteri janin ya. Janin dan ibu bertemu di situ untuk mentransfer oksigen dan nutrisinya ya. Kemudian kembali dibawa ya ke arteri dan dikembalikan lagi ke pembuluh darah yang ada tadi ya, 3 pembuluh ya. 2 arteri sebetulnya, 1 pembuluh balik dari arteri uterina. Slide. Nah, nampaklah sekarang kita lihat bagaimana ya sirkulasi dari arteri spiralis ya, ujung dari arteri uterina yang bertemu dengan trofoblas ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang paling penting? Yang paling penting ya tentu kita harus bertemu berapa? 6 kali, terutama dari awal dia mual, muntah, tidak haid. Kapan ibu haid terakhir? Dulu ya. Setelah kemarin itu ada yang terakhir tuh bulan apa lupa lah, pokoknya ada Idul Adha. Nah itu kan bingung, datang mual, muntah, tidak haid, dan setelah Idul Adha tidak haid lagi. Itu yang penting ya. Jadi harus kita lihat kapan itu di kartu K1 ya, di puskesmas PPK 3 atau pasien K1 ya, yang primer. Nah, di mana sebetulnya harus kita lihat ini ya. 12 minggu ya. Kalaupun dengan menggunakan USG ya, dengan 2 dimensi, itu adalah yang paling tepat kapan haid terakhir ya, karena plus minusnya hari, dan sudah bisa kita secara biometri ukur antara crown, rem, length. Simpenlah di ya kartu pertama. Jadi K1 itu penting menentukan HPHT ya, karena banyak yang lupa ibu-ibu itu ya. Ini plus minusnya hari, 12 minggu itu dari terjadi pembuahan ya sampai berjalan masuk ke tuba dan menempel. 12 hari itu kita tentukan dengan melihat dengan USG 2 dimensi dan kemampuan siapa yang bisa. Ya dokter umum ada nggak di kurikulumnya? Apakah ada nggak sertifikatnya? Kalau ada, silahkan di situ simpen, dan itu nanti akan berakhir sampai 40 minggu ya. Itu yang kesalahannya kecil sekali ya. 12 minggu dengan USG 2 dimensi, crown, rem, length ya, kita bisa tahu tentukan HPHT ya, yang plus minus salahnya adalah hari. Baiklah ya, kita lihat sekarang. Nah, ada berapa macam preeklamsi itu? Ada early onset, ya kurang 34 sudah terdiagnosa, atau 34 late onset ya. Tapi HPHT kita sudah tahu di K1 ya, di kecamatan ya, di tempat praktek dokter umum ataupun bidan ya. Di situ yang disebut dengan PPK 1 atau Pasienkes primer. Slide ini kita lihat ya, awitan dini ya. Ini terjadi kapan ya, kemungkinannya apa? Itu secara histologi, ternyata dari makanan ya. Ingat kita ini penduduknya lebih dari 1/4 miliar ya, dulu zaman kolonial 50. Zaman Soekarno mengambil alih 70 ya juta. Nah sekarang udah 1/4 miliar lebih. Banyak anak, banyak rezeki. Waduh, ternyata itu ya. Padahal waktu kami dulu 2 anak cukup ya.
Tapi sekarang banyak anak, banyak rezeki. Itulah kira-kira filosofi yang harus kita ingat. Awitan dini itu kapan? Dengan kartu K1 di puskesmas atau di tempat praktek. Slide. Nah, ini. Tapi ada juga yang memang itu sudah memang komorbid, ya, merokok sering, ya, kemudian diabetes, ada penyakit-penyakit yang menjadi komorbid yang memang bukan datang karena ya tiba-tiba, ya, tapi ini awitan lanjut maternal, ya, contohnya diabetes mellitus, ya, merokok. Kemudian kita lihat slide berikutnya, bagaimana mencegahnya? Kalau gitu kita harus mencegah, bisa dicegah ternyata, ya, preeklamsi bisa, PJT bisa kita cegah. Itu yang penting, ya, bagaimana mengirim ke rumah sakit yang ada konsultan, tapi jangan sampai ke sana karena terlalu jauh, ke rumah sakit RSUD saja di kabupaten kota biasanya adalah ginekolog dan obstetrikus, ya. Ya, prakonsepsi kita harus tahu apa itu penyakit-penyakit yang mungkin, ya, diturunkan atau mungkin itu adalah komorbid yang sudah ada. Jadi ini penyakit-penyakit yang memungkinkan terjadinya. Dan ingatlah, ya, dari K1, K2, K3, ya, kartunya bisa kita lihat dari mulai umur 12 minggu kehamilan, 20 minggu kehamilan, ya, nanti kemudian 28 minggu kehamilan, 32 kehamilan, 34 kehamilan, sampai berat anak kira-kira harusnya 2,5 juta, 2.500 gram, ya. Itu kira-kira 37 minggu. Nah, itu, ya, silahkan melahirkan. Nah, inilah deteksi dini dan pencegahannya. Biasanya kalau sudah dikirim dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah, itu ada ahli obgyn. Nah, bagian feto maternal ada belum, ya, baru ada obgyn umum. Tapi dia tahu, ya, apa itu protein plasenta, PLGF, ya, apa itu, ya, 13 minggu itu obatnya apa, kadarnya berapa, itu sudah dia tahu, ya. Ini oleh dokter umum juga sudah tahu, tapi lebih baik, ya, kalau memang harus, ya, terjadilah suatu timbal balik, ya, dari pengirim antara obgyn dengan dokter umum, kemudian dikembalikan. Jangan takut, ya, akan dikembalikan kalau memang itu bisa ditangani oleh dokter umum. Slide. Nah, ini yang penting, ya. Zaman now itu USG, ya, 2 dimensi cukup, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita dapat. Apakah dari kurikulum, apakah dari training, atau menjadi trainer, ya, dari para pelaksana, ya. Ini USG itu apa? PI itu apa? Pulsatility Index. Oh iya. RI apa? Resistency Index. Kalau bisa lah lebih dari berapa? 1, sekian atau lebih dari 0,58. Nah, itu, ya, jadi harus melihat kemungkinan terjadinya PJT dan preeklamsi. Slide. Nah, ini adalah tadi 2 dimensi, ini dengan Doppler, ya, ada 2 Doppler itu yang bisa melihat warna dan bisa melihat juga gerakannya, ya. Tingkat prediksinya tinggi, ya, Doppler itu bisa, ya, dilakukan di RSUD. Slide. Nah, ini, ya, gimana yang merupakan suatu CDI, ya, Doppler imaging, ya, dan velocimetry, ya. Ini nanti kita lihat bagaimana. Slide. Kita lihat
USG Doppler ini biasanya ada di RSUD, ya, di kabupaten kota. Slide. Nah, ini aplikasi kliniknya dari arteri uterina yang merah itu. Ya, kita lihat dengan Doppler USG. Nah, ini sistolik diastolik, ya. Nah, inilah ukurannya. Ya, terus ini akan naik terus. Jadi ya pusat PI dan resistensi indeksnya akan meningkat terus. Ya, nilainya akan mendekati angka 2. Ya, CDI, CVA itu adalah merupakan satu, ya, yang melihat warna merah, biru itu ditentukan oleh masuk atau keluarnya dari server yang ditembakkan, ya, suara ultra dan kelihatan biru mendekat atau merah menjauh. Nah, itu para ginekolog sudah tahu, ya, obstetri di RSUD. Menjauh akan menjadi biru, ya, mendekat, ya, arterinya itu lari, ya, dilihat, ya, dengan cara, jangan pernah lihat ini karena gambarannya bagus sekali. Kita lihat di sini, ya, sistolik diastoliknya, tapi di sini terjadi hal kelainan dari daerah otak. Itu sudah dikorbankan, korban terakhir biasanya ginjal dulu, kemudian jantung, otak. Padahal di tali pusatnya sudah ada gambaran-gambaran yang disebut dengan diastoliknya hilang, absence, atau memang reverse, terbalik. Itu sih, ya, sudah merupakan sesuatu yang lahir. Nanti Apgarnya 2480, ternyata ini sih, ya, terlambat. Jangan pernah melihat ini, ya. Rujuklah kira-kira slide. Nah, ini jangan pernah melihat ini, ya. Ini adalah sirkulus Willisi yang dikorbankan terakhir setelah arteri uterina, arteri umbilikalisnya sudah begitu, ya, sistolik diastoliknya, indeksnya sudah jauh, ya, berkurang. Nah, inilah bagaimana yang kita pikir sekarang, PJT itu karena apa, ya, small of gestational age itu karena apa, dan ini bagaimana patologis atau bukan patologis, ya, dan tentunya yang dari sinilah, ya, kita lihat bagaimana melihat berapa persentil, ya, dan kalau kurang dari 10 persentil maka ini terlihatlah kemungkinan terjadinya PJT, ya, ini, ya, semua di bawah 10 persentil. Dan kita lihat, ya, bagaimana kita melihat secara zaman now dan bagaimana merujuknya. Jangan terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.